Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan contoh soal mengenai konikoida, sambungan dari materi dasar konikoida atau bidang kuadratis. Nah, di mana pada soal ini kita diminta untuk memeriksa apakah 4x tambah 20y kurang 21z sama dengan 13 merupakan bidang singgung konikoida dari 4x kuadrat kurang 5y kuadrat tambah 7z kuadrat tambah 13 sama dengan 0. Nah, jika benar, tentukan titik singgungnya. Jadi, untuk menyelesaikan soal ini terlebih dahulu kita harus mengetahui. Nah, di sini ingat, yang pertama, syarat dari garis G yaitu adalah X, Y, Z sama dengan X1, Y1, Z1 ditambah dengan lambda A, B, C menyinggung konikoida di P, X1, Y1, Z1 pada konikoida yaitu adalah P, X1A ditambah Q, Y1B tambah R, Z1C sama dengan 0. Nah, kemudian untuk syarat yang kedua yaitu persamaan bidang singgung di titik P, X1, Y1, Z1 pada bidang konikoida itu adalah P, X1X tambah Q, Y1Y tambah RZ1Z sama dengan 1. Kemudian yang ketiga, yaitu syarat bidang rata AX tambah BY tambah CZ tambah D itu sama dengan 0. Menyinggung konikoida A kuadrat per P tambah B kuadrat per Q tambah C kuadrat per R sama dengan D kuadrat. Kemudian ada lagi konikoida sentral. Konikoida sentral ini maksudnya ini adalah pusat dari konikoida itu sendiri, yang mana secara umum itu dapat kita tulis Px kuadrat tambah Qy kuadrat tambah Rz kuadrat sama dengan 1. Nah, setelah itu didapatkan persamaan konikoida sini yaitu adalah Fx YZ sama dengan ini. Pada video sebelumnya juga sudah saya jelaskan. Kemudian kita masuk ke soal tadi. Ini sebagai pengantarnya saja yang sudah saya ringkas untuk mempermudah kita dalam menyelesaikan soal ini. Nah, kemudian dari soal ini yang diketahui di sini adalah bidang dari 4x tambah 20y kurang 21z sama dengan 13. Ini merupakan bidang rata. Kalau bidang rata di sini sudah disebutkan kalau untuk syarat bidang rata itu AX tambah BY tambah CZ tambah D sama dengan 0. Jadi yang di depan X dan YZ ini merupakan A, B, dan C. Berarti di sini kita peroleh A-nya sama dengan 4, B-nya sama dengan 20, C-nya sama dengan min 21, D-nya sama dengan min 13. Ini kita 13 ini kita pindah ruaskan sehingga D-nya adalah min 13. Kemudian di sini kan dikatakan merupakan bidang singgung konikoida. Ini untuk konikoidanya, persamaan dari konikoida. Di sini saya tulis 4x kuadrat kurang 5y kuadrat tambah 7z kuadrat tambah 13 sama dengan 0. Nah, kita tahu untuk persamaan konikoida kan di sini. Jadi, yang di depan x kuadrat, y kuadrat, z kuadrat itu merupakan yang diketahuinya, yaitu seperti ini, ax kuadrat, seperti a11x kuadrat, ini 4x kuadrat. Berarti didapatkan a11-nya itu adalah 4, a22-nya itu adalah min 5, a33-nya adalah 7, kemudian yang terakhir di sini adalah sebagai a44. Kalau untuk 2a12xy sampai dengan seterusnya ini dia tidak mempunyai nilai. Jadi yang a13 ini sebagai a44 sama dengan 13. Nah, atau kita untuk memperjelas lagi, kita bikin seperti ini. A11 X kuadrat tambah A22Y kuadrat tambah A33Z kuadrat tambah A44 sama dengan 0. Atau menyerupai bentuk ini, yaitu setelah itu A11X kuadrat tambah A22Y kuadrat tambah A33Z kuadrat sama dengan A44 ini kita pindah ruaskan. Kalau kita pindah ruaskan tentunya untuk tandanya juga berubah karena dia positif, maka kalau pindah ruas hasilnya adalah
negatif A4 4. Setelah itu A1 1 E kuadrat tambah A2 2 Y kuadrat tambah A3 3 Z kuadrat per 1. Saya bikin per 1 karena tidak merubah nilai. Apabila ini dibagi ini, hasilnya tetap ini, sama dengan min A4 4. Setelah itu A1 1 E kuadrat tambah A2 2 Y kuadrat tambah A3 3 Z kuadrat per, di sini saya pindahkan min A4 4-nya di bawah, satunya di sini. Karena apabila kita kalikan A-44 ke 1, hasilnya akan sama seperti ini. Jadi didapatkanlah untuk persamaannya itu adalah A1 1 E kuadrat tambah A2 2 Y kuadrat tambah A3 3 Z kuadrat per min A4 4 sama dengan 1. Baik, kita lanjut. Di sini dikatakan bahwa lihat pada persamaan konikoida di mana yang kita dapatkan tadi A11 sama dengan 4, A22 sama dengan min 5, A33 sama dengan 7, dan A44 sama dengan 13. Nah, dari hasil ini kita substitusikan kepada persamaan yang telah kita dapatkan tadi, yaitu A11 E kuadrat tambah A2 2 Y kuadrat tambah A3 3 Z kuadrat per min A44 sama dengan 1. Jadi saya ulang tulis lagi di sini, A11 E kuadrat tambah A2 2 Y kuadrat tambah A3 3 Z kuadrat per min A44 sama dengan 1. Kita hanya mengganti nilai A11, A22, A33 dan A44 ini dari yang telah kita dapatkan tadi, yaitu yang mana untuk A11 itu adalah 4 E kuadrat, kita tambah dengan A22-nya adalah min 5 Y kuadrat ditambah dengan A33-nya adalah 7 Z kuadrat per min, karena sini min berarti sini min, dan A44-nya adalah 13, makanya sini min 13 sama dengan 1. Nah, kemudian karena ini pecahan, jadi saya rubah bentuknya seperti ini, kan boleh juga, atau bentuk lain dari ini adalah ini, yaitu 4 per min 13 E kuadrat tambah, karena sini tambah, min 5 per min 13 Y kuadrat tambah 7 per min 13 Z kuadrat sama dengan 1, atau min 4 per 13 E kuadrat ditambah negatif 5 bagi negatif 13, makanya jadi positif 5 per 13 Y kuadrat. Kemudian positif 7 dibagi dengan negatif 13 adalah negatif 7 per 13 Z kuadrat sama dengan 1. Nah, sudah sampai sini. Nah, kemudian tadi kita tahu bahwa untuk konikoida sentral secara umum mereka dapat ditulis P E kuadrat tambah Q Y kuadrat tambah RZ kuadrat sama dengan 1. Dan juga ini sudah saya katakan di lembaran yang tadi, yang ini, untuk yang ingat yang di sini. Konikoida sentral secara umum dapat ditulis seperti ini kan, untuk kita menentukan dari titik pusat dari konikoida itu sendiri. Maka yang kita dapatkan yang ini tadi untuk persamaan konikoidanya kan ini min 4 per 13 E kuadrat tambah 5 per 13 Y kuadrat kurang 7 per 13 Z kuadrat sama dengan 1. Berarti kita lihat yang di sini persamaan umumnya P E kuadrat Q Y kuadrat RZ kuadrat sama dengan 1. Berarti yang di depan E kuadrat, Y kuadrat, Z kuadrat itu adalah nilai P, Q, dan R. Nah, untuk yang di sini berarti kita sudah bisa menebaknya bahwa yang di min 4 per 13 ini adalah P, yang 5 per 13 ini adalah Q, dan min 7 per 13 ini adalah R. Karena sesuai dengan bentuk umum dari konikoida sentral. Jadi kita dapatkanlah pusat dari konikoida itu adalah min 4 per 13, 5 per 13, dan min 7 per 13. Ternyata berdasarkan hal itu terpenuhi A kuadrat per P tambah B kuadrat per Q tambah C kuadrat per R akan sama dengan D kuadrat dengan syarat bidang rata AX tambah BY tambah CZ tambah D sama dengan 0. Kalau seandainya kita ingin membuktikan ini A kuadrat tambah B kuadrat, A kuadrat per P tambah B kuadrat per Q tambah C kuadrat per R akan sama dengan D kuadrat, ini dengan syarat bidang rata adalah AX tambah BY tambah CZ tambah D sama dengan 0. Maka kita substitusikanlah dari bidang rata
yang mana A itu sama dengan 4, B sama dengan 20, C sama dengan min 21, dan D sama dengan min 13. Ini untuk nilai A, B, C, dan D. Kemudian ada lagi PQR. PQR yang di sini yang kita dapatkan tadi, PQR. Kemudian yang A sama dengan 4, B sama dengan 20, C sama dengan min 21, dan D sama dengan min 13 ini dari yang kita ketahui yang tadi, yang di soal pertama. Yang ini maksud saya. Yang ini. Untuk bidang ini kan didapatkan nilai A sama dengan 4 yang ini. Nah, setelah itu kita substitusikanlah ke persamaan yang ini. Nah, yang untuk nilai A-nya kan adalah 4 dikuadratkan, ditambah B-nya adalah 20 dikuadratkan, ditambah dengan C-nya adalah min 21 kita kuadratkan, dan D-nya adalah min 13 kita kuadratkan. Dan juga P tinggal memasukkan nilainya saja, sehingga didapatkanlah 169 sama dengan 169, yaitu D kuadratnya sama, maka ia terpenuhi sesuai dengan syaratnya, maka terpenuhi. Kemudian setelah itu kita lakukan untuk mencari titik singgung. Bidang singgung konikoida pada titik X1 Y1 Z1 adalah P X1 X tambah Q Y1 Y tambah R Z1 Z sama dengan 1. Ini merupakan syarat untuk kita mencari titik singgung yang sudah saya catat pada yang pertama tadi. Kemudian karena kita sudah mendapatkan nilai P yang tadi, lalu kita substitusikan, yang mana nilai P tadi kita dapatkan P sama dengan min 4/13, Q sama dengan 5/13, R sama dengan min 7/13. Kita substitusikan nilai PQR ini kepada persamaan P X1 X tambah Q Y1 Y tambah R Z1 Z sama dengan 1. Nah, ini setelah kita substitusikan, P-nya min 4/13 X1 ditambah Q-nya 5/13 Y1 Y. Kita kemudian yang untuk R-nya kan min 7/13, karena min ketemu positif maka hasilnya tetap min 7/13 Z1 Z sama dengan 1. Nah, setelah itu 13 ini saya gabungkan seperti kayak saya rubah bentuknya seperti ini kan juga boleh, min 4 X1 X tambah 5 Y1 Y kurang 7 Z1 Z per 13 sama dengan 1. Kemudian ini kita kali silang, 13 kita kalikan ke 1, makanya hasilnya seperti ini, min 4 X1 X tambah 5 Y1 Y kurang 7 Z1 Z sama dengan 13. Nah, ini kita sama-sama kalikan dengan negatif 1. Negatif 1 kali negatif 4 X1 X adalah 4 X1 X, negatif 1 kali positif 5 Y1 Y adalah negatif 5 Y1 Y, negatif 1 dikali dengan negatif 7 Z1 adalah positif 7 Z1 sama dengan negatif 1 kali positif 13 adalah negatif 13. Kemudian negatif 13 ini kita pindah ruaskan, maka hasilnya seperti ini, yang diidentikan dengan 4X kurang 20Y tambah 21Z sama dengan min 13. Maaf. Nah, setelah itu barulah kita ingin mencari nilai X1, Y1 dan Z1. Lihat di sini 4X1, maka 4X1 sama dengan, kenapa dia sama dengan? Karena dia identik. Kalau identik itu menunjukkan dia itu sama dengan yang di sini, sama dengan 4. Maka X1 sama dengan 4/4, didapatkanlah X1 sama dengan 1. Begitu juga dengan ini yang di sini, min 5Y1 sama dengan min 20. Y1 sama dengan min 20 per min 5. Y1 sama dengan 4. Kemudian untuk yang di sini 7Z1Z itu sama dengan 21. Maka Z1 sama dengan 21 per 7. Didapatkanlah Z1-nya sama dengan 3. Maka kita dapatkanlah titik singgung untuk konikoidanya itu adalah 1, 4, dan 3.